disukai oleh Allah. Tempat yang akan membawa seseorang bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah itu jangan lari ke kawan langsung, jangan curhat ke, apalagi curhatnya ke Facebook, ke IG pula curhat. Meraung-raung pula di sosial media. Udah jauh kali pembicaraannya. Tapi curhat ke Allah, curhatnya di mana? Di masjid, duduk di pojok masjid, ngomong sama Allah, keluarkan isi hati, keluarkan air mata, kasih tahu sama Allah, ya Allah, aku ya Allah suka kali sama dia ya Allah. Tapi Allah tak boleh itu, aku masih mau sekolah, aku mau masa depanku, aku fokus mau mengejar masa depanku, aku mau nikah selesai SMK aja. Sekarang aku baru kelas 2. Itu ngadu sama Allah. Ya Allah, suamiku dah macam-macam ya Allah. Ya ibu nggak usah ngomong sama kawan dulu. Pengalaman nggak? Suami mau gini-gini. Ya Allah, itu bocor kawan kita. Dia ngomong sama suaminya, nanti suaminya ngomong sama suami lain. Bapak-bapak itu punya forum itu. Jangan ibu pikir bapak-bapak ibu-ibu aja suka gosip. Bapak-bapak dua gosip itu juga itu. Itu di warung kopi, itu di kafe-kafe itu bapak-bapak. Panjang kali itu ceritanya itu, betul loh Pak? Panjang ceritanya. Jadi ngadu ke Allah, ini tempat kita mengadu. Kita tempat mengadu sama Allah, kita bilang sama Allah, kita curhat seluruh isi hati kita bilang sama Allah. Ngomong yang benar, enggak cukup Rabbana Atina saja. Selalu kita bilang Rabbana itu doa umum itu doa sapu jagat namanya. Ini doa khusus, pakai bahasa kita sendiri, kita minta sama Allah, diselesaikan itu sama Allah. Kita bersyukur, ya, kita bersyukur ada tempat seperti ini. Kemudian kita masuk ke bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, bulan puasa, itu paling keren dah di Indonesia ini. Paling nikmat, paling nyaman, paling heboh, paling terkenal itu di Indonesia. Lebih-lebih di Aceh. Kalau di Indonesia yang minoritas orang Islamnya, hampir sama juga itu. Begitu kita keluar pagi-pagi, warung udah buka. Kita di sini warung belum buka. Terasa baru jam 3 malam, jam 4 malam udah subuh sahur. Udah mulai ada yang membangunkan. Hai ibu, bapak, udah ada pula yang nyanyi itu kan. Disuruh bangun kita. Di Turki gak ada kayak gitu. Tapi di Turki ada model lain lagi. Kalau di Turki begitu sahur itu jam 3, Ustaz pengalaman itu udah 5 tahun di Turki. Ya, di jam 3 itu di tiap lorong itu ada yang pukul bedu. Jadi itu kayak drum band. Di beduk di depan ini. Jadi dia jalan. Ada petugas yang jalan-jalan, dia pukul itu. Tapi nggak teriak-teriak sahur nggak ada. Lebih heboh kita. Kemudian kita di sini terasa, ya, udah dari pagi. Kemudian ketika kita bangun, ya, di masjid-masjid, bapak ibu semuanya pergi sholat ke masjid. Tarawih, terasa tarawih kita. Di Turki, ibu-ibu banyak nggak tarawih. Di Turki banyak masjid nggak ada ibu-ibunya, bapak-bapak aja di masjid. Maghrib nggak ada. Jadi mereka itu khusus begitu azan maghrib, ya, itu yang di umumnya ya. Begitu azan maghrib itu mereka buka puasa. Kemudian setengah jam kemudian baru pergi ke masjid. Ceramahnya sebelum Isya. Setengah jam sebelum Isya ceramah. Ada hojah, ada guru, ada ustaz yang ceramah. Kemudian baru biasanya Isya itu kalau seperti sekarang itu jam 9 malam atau setengah 10. Siangnya jam 11. Itu ada yang Isya kalau tahun lagi musim panas itu Isyanya itu sampai jam 11. Dekat jam 11 Isya. Tarawihnya hampir semua masjid 23 rakaat. Tapi cepat berpaling. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allahu Akbar.
Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allahu Akbar. Ya. Olahraga. Cepat, sangat cepat. Enggak sampai kadang-kadang 1 jam sudah selesai. Nah, kita di sini ada pilihan. Di sana ada pilihan. Ustaz itu dari malam ini, itu Ramadan kemarin, malam ini di masjid ini, malam besok masjid ini. Itu hampir Ustaz keliling itu Istanbul itu. Itu beda-beda, itu hampir semua. Beda masjid tapi sama gayanya. Di masjid kita, oh beda-beda gaya. Suka-suka kita. Nah, yang penting benar, nggak masalah. Kalau di sana nggak bisa beda-beda. Udah diatur sama pemerintah harus sama. Jadi lebih keren di sini. Kemudian ketika sore kita bisa ngabuburit, ya kan? Sore kita bisa lihat banyak kali jajan, takjil banyak kali, hijau mata kita. Semua mau kita beli, begitu buka puasa nggak sanggup makan. Cuma tahu sama tempe cuma makan, habis itu lain nggak kita sanggup makan. Di sana nggak ada. Jadi Ustaz sengaja lihat di mana ada beli itu, sama aja. Jadi tidak mau ini teringat kita enak di kampungku. Terus pagi-pagi Ustaz pergi mau lihat suasana Ramadan pagi-pagi sekitar jam 8. Ustaz turun dari apartemen menyusuri jalan. Itu toko-toko roti itu, mereka tuh kalau sarapan tuh pakai roti, ya. Toko roti itu udah buka, itu ada kakek-kakek lagi minum. Ngomong-ngomong, ada biasa kafe itu kan di depannya kan ada kursi itu ya, ada kursi di depannya. Jadi di depan dekat jalan itu di kursi itu minum pulang puasa udah bau tanah. Mau meninggal kakek itu, udah kakek banget. Tapi santai aja sama ngobrol-ngobrol. Ya bukan Ramadan. Ada yang jalan itu ada anak muda itu siang itu ada anak muda yang saya lihat kayak orang Arab, modelnya model gaya wajah orang Arab. Jadi dia beli kopi, itu ada kopi di cangkir kecil kan, itu ada dijual di tepi-tepi jalan itu. Jadi dia beli kopi, kemudian diambilnya cangkir itu, dia bawa sambil jalan dia minum. Itu orang puasa. Yang buka baju di sana, nampak perut, payah. Itu bulan Ramadan. Sama kita ada, coba lihat ada yang nampak perut buka baju di sini perempuan, langsung ditangkap itu kalau ada. Kita enak puasa di sana enggak. Seperti bukan puasa. Itu baru Turki itu ratusan tahun itu peradaban Islam itu. Itu negara paling lama itu Islamnya. Ya, yang memegang Islam itu negara paling utama di dunia yang memegang kepemimpinan Islam, khalifah Islam. Itu kalau di Eropa yang lain, oh itu nggak usah tanya, nggak usah cerita. Nah juga Eropa itu lebih gawat lagi. Nah kita di Indonesia, alangkah enaknya kita, alangkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rugi besar kalau kita tidak bersyukur. Nah, maka kata-kata pertama tadi yang Ustaz ungkapkan, bersyukur kita tinggal di sini, bersyukur kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menikmati Ramadan ini. Seandainya bulan Ramadan ini enggak dicukupkan, enggak diberikan oleh Allah, mungkin kita sudah dipanggil. Ada tetangga kita Bu ya, Pak Noya, itu Pak Haji Dakan udah meninggalkan kita. Kita nggak tahu umur, mungkin ini Ramadan terakhir, Ramadan depan nggak ada, atau mungkin hari terakhir. Begitu kita pulang nggak ada sebab, ya Ustaz sudah meninggal dunia. Nah bisa jadi, kita nggak tahu, nggak ada dengan kompromi Allah. Kapan saya meninggal Allah? Pernah ada tanya sama Allah gitu? Kalau dikasih tahu sama Allah, stres kita. Untung nggak ditanya itu Pak, kita nggak tanya, nggak dikasih tahu kapan kita meninggal. Walaupun udah dokter bilang, diponis sama dokter. Ada dokter kejam itu, jam macam ni Bu. Ini umur ibu kan? Kita pulang lagi ini umur ibu dibentak pula. Itu ada dokter itu. Kalau di Turki itu dokternya, mending dok kita berobat di sini. Itu ditekan gitu, sakit dia itu.
Itu Faris anak saya itu stres, dia itu kena hantam doktor Turki. Akhirnya dia berobat pulang di sini. Itu pernah harus saya berapa kali itu bolak-balik itu rumah sakit di sana. Pelayanan bagus, cuma dokternya itu agak kejam-kejam sikit. Mereka betul-betul kerja, bukan demi uang masuk aja kan. Ini makan apa ini? Oh, kena kita dihantamnya itu. Takut kita. Nah, jadi Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, peserta apa ini? Nuzul Quran. Nah, peserta acara Nuzul Quran, kita bersyukur Allah berikan kesempatan kepada kita sehat. Umur kita panjang dan belum tentu Allah akan memberikan kita kesempatan di waktu yang lain. Jadi kesempatan ini kita ambil. Ramadan ini coba perhatikan bawah ini, tempat melatih dan memperbaiki dirinya. Apa hubungannya dengan ini? Ternyata seorang ahli mengatakan, ya, ini saya buka, ini saya baca biar jelas. Mimpi menjadi kenyataan adalah hasil dari tindakan Anda, dan tindakan Anda sebagian besar dikendalikan oleh kebiasaan Anda. Siapa di sini yang gak punya cita-cita? Ada? Semua kita punya cita-cita, kita punya mimpi, kita punya impian, kita punya sesuatu yang akan kita inginkan, yang akan kita raih. Nah, kebiasaan ya ataupun mimpi itu menjadi kenyataan hasil dari tindakan kita. Tindakan kita lahir dikendalikan oleh kebiasaan. Mau merubah nasib? Nasib itu di tangan kita, bukan di tangan Allah. Takdir di tangan Allah. Takdir di tangan Allah, nasib di tangan kita. Kalau mau mengubah nasib saat sekarang ini, mau impian-impian kita tercapai, saya ingin mengumrohkan kedua orang tua saya ingin bisa pergi haji, saya ingin bisa pergi umroh berulang kali, saya ingin selesai sekolah menikah, bisa juga itu aman. Kalau ada bapak ibu, ada anak bu udah selesai sekolah mau menikah aja, jangan ditahan. Cukup Nedi kalau siapin mau nikah, nikahin aja terus daripada luntang lantung ya. Anak sekarang habis hancur, apalagi anak perempuan, lalak ke kanan, lalak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Allah, banyak kali peralakan. Mending dinikahkan, ada tanggung jawab. Tapi Ustaz enggak belum ada kerja tetap. Alah, pening kali. Kerja tetap itu begitu dah nikah dia akan bekerja dia. Di sini semua kerja bisa dapat uang. Yang penting kerja. Daripada dikerjain sama game, tiap malam. Kayak orang gila sama game. Yang perempuan lebih gila lagi. Selfie aja kerjanya. Itu ngeri dah perempuan. Ada yang perempuan jual diri di kamar. Oh, anakku aman di kamar, enggak apa-apa. Apa aman? Di kamar nenek-neneknya nampak. Ini kita bilang kayak gini biar otak kita itu paham. Enggak malu sekarang, enggak malu. Orang tua malu mempretelin anaknya apa yang dilakukan, enggak dikasih tahu. Ustaz-ustaz pada diam. Enggak lagi ini. Pada anak-anak itu lebih dari itu dah tahu. Nampakin dong itumu. Dibilang. Ya, enak aja. Mana ini nomor rekeningnya? Kasih dong uang. Oh, jual diri. Berapa masuk rekeningnya? Memang masuk uang super haram. Uang panas. Itu banyak itu anak-anak SMP ada kayak gitu. Apalagi SMK. Oh, enggak suka. SMA. Lagi anak SMA untuk diparah lagi. Kalau SMK enggak insyaallah enggak. Amin. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini saatnya kita mengubah nasib kita. Mau kalian mengubah nasib kalian? Nasib itu bisa diubah
oleh diri kita sendiri. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut yang mengubahnya sendiri. Takdir itu anugerah Allah buat seseorang. Kita ditakdirkan lahir, ibu kita kaya, bapak kita kaya, tapi akhirnya kita miskin. Nasibmu lahir kaya, mati miskin. Itu gara-gara diri sendiri. Awak enak-enak, semua difasilitasi, dikasih sama orang tua, HP yang bagus, apa semua permintaan dikasih, dimanja, nggak pernah kena bentak, nggak pernah kena tendang. Ya, semua yang diinginkan, kedapatan malam jam-jam 3 masih main game, masih main HP sama call-call, video call sama perempuan, dibiarin sama orang tuanya. Nggak apa-apa, itu emang masanya muda kayak gitu. Mau yang enak-enak kan? Akhirnya hancur. Memang difasilitasi, tapi nasibnya apa? Ada usaha lain, ada sawit ditinggalin sama orang tua, ada ditinggalin ladang, ada ditinggalin yang harus diusahakan supaya berkembang. Di tangan dia hancur. Itu banyak itu. Akhirnya meninggal dalam kondisi miskin. Nasib itu nasib di tangannya. Allah kasih takdir bagus, bersyukur kita takdir kita bagus Allah berikan. Walaupun kita lihat kan agak hitam sikit hitamnya, hitam, nah, ada belang-belang, ada belang-belangnya lagi kan? Kalau hitam, itu bersyukur. Dan miskin, belang lagi, itu bersyukur itu. Daripada cantik, putih, mulus, cantik, tapi ganjen, nah, itu apa? Itu bahaya itu. Jangan pikir itu yang ganteng-ganteng kan? Yang ganteng-ganteng itu selamat. Oh, anakku ganteng kali, bapak tu ganteng kali, dah hebat kali. Belum tentu. Semakin ganteng semakin berbahaya. Semakin ganteng itu kalau enggak menjaga diri, habis tuh perempuan sekarang. Tahu cara dia. Oh, bapak itu di bawah tatapanku berteguk lutut. Nah, itu. Jadi kita bersyukur, kita jelek, enggak masalah. Kita emang jelek, enggak dibilang enggak laku, enggak apa-apa. Jodohku ada kok, enggak perlu laku-laku kali. Karena memang aku ini bukan pelaku, bukan untuk menjual diri. Jadi maaf ya, ini saya memang belakang ngomong supaya terang ini, supaya terang bahwa kondisi hari ini, apalagi remaja-remaja kita hari ini yang peradaban itu sama remaja, hari ini kita sudah hancur. Para ahli sekarang tidak lagi termasuk ya ahli parenting, ustaz-ustaz yang sudah paham, itu kita sekarang sudah beranjak di masa perbaikan, bukan lagi di antisipasi. Enggak lagi antisipasi, sekarang itu hancur orang. Anak-anak sudah hancur dari kecil, sudah mulai. Coba lihat sekarang itu di masjid-masjid. Anak-anak masuk ke masjid bukan sholat, ngomong dia. Dari awal sholat ngomong. Ternyata anak SMP lebih parah lagi. Anak SMA, usia SMA, ngeri. Bukan sholat, dia entah ngapain di dalam masjid. Ada main game dalam masjid, main game pula. Begitu saja, assalamualaikum, langsung dia ke Tuhannya. Ini Tuhan, jadi Tuhan. Langsung diambil HP. Sholat enggak khusyuk, bermasalah. Rata-rata sudah terpapar pornografi. Jam 2, jam 1 malam, jam 2 malam, 3 malam enggak tidur. Ya, makanya teler ketika sampai di sekolah. Gaya pula dia joget di sekolah ini. Ibu-ibu ada itu berarti dia itu enggak tidur itu tadi malam itu. Itu banyak itu enggak tidur. Itu kena porno. Udah kena pornografi. Wifi ada di rumah, enggak ada wifi, banyak paket. Nah, pagi sama wifi kan enggak berlipat-lipat sampai subuh dia baru pulang. Ramadan itu subuh pulang ke rumah. Kerja, main game, nonton porno, begadang, kemudian nongkrong. Habis kafe di Sambani. Itu bukan lagi perempuan aja. Siapa juga? Enggak laki, enggak perempuan.
Ya sama-sama. Dua-duanya. Ini kondisi. Akhirnya tahu. Sekarang coba Bapak Ibu lihat di TikTok itu. Di TikTok, anak itu saya lihat di TikTok itu banyak yang ambil alih sekarang pendeta-pendeta. Baik pendeta perempuan, pendeta laki-laki. Mereka itu menyelamatkan generasi mereka. Itu ada di TikTok itu jelaskan tentang, wahai anak-anakku semua. Itu di acara-acara itu. Mereka khusus buat acara untuk anak-anak muda. Kalian jangan pacaran. Kalau kalian mau hidup kalian ini sukses, kalau kalian mau fokus, jangan kalian mau mengikat hati dengan seseorang. Itu betul-betul dihipnotis itu. Orang pacaran itu rugi besar, apalagi perempuan. Perempuan nggak ada harga dirinya kalau dia sudah pacaran. Kalau kita nggak pacaran, kita bebas, kita mau berkawan dengan siapa saja, kita mau apa saja, kita terserah kita. Tapi kalau sudah pacaran, udah diatur-atur, pikiran kita sudah diatur sama dia, teringat dia terus menerus. Di ini aja, itu nempel pula wajah dia. Mau makan aja, teringat dia. Mau tidur, teringat dia. Mau pergi sekolah, teringat dia. Lagi pelajaran matematik, teringat dia. Angka-angka, keluar dia pula. Kena lempar sama guru matematik. Ditanya ini, dijawab itu. Enggak fokus. Belajar enggak akan sukses. Kalau masa-masa seperti ini habis dengan pacaran, kalian tidak akan dapatkan. Itulah yang mereka ambil alih sekarang. Jangan kalian ngerokok, dibilang. Jangan apalagi vape. Vape itu adalah salah satu jalan ke narkoba paling terdekat. Orang yang nge-vape itu dia akan kena narkoba itu. Oh, itu diantisipasi sekarang. Tapi coba lihat kita sekarang enggak diantisipasi kayak gitu. Ustaz-ustaz pun ngomong tentang dunianya. Ini wajib, ini sunat, jadi jamun kata tepuan. Orang udah tahu semua itu. Tapi diulang-ulang terus itu kan, enggak masuk ke pikiran. Enggak diantisipasi. Kayak mana mengantisipasi 10 game yang diharamkan UI? Tahu kalian? Apa enggak tahu, tiap hari main Free Fire, main Mobile Legend main.